itu ke depan kita harus bersama-sama dengan orang muda. Tapi ada yang bilang Pak Amanus kalau jadi bupati jual kabupaten. Saya ini maju ini bukan cari untuk dapat gaji, tidak. Beda orang yang lain untuk mendapat gaji, saya tidak. Saya betul-betul mau mengabdi diri seutuhnya. Ada yang bilang Pak Amanus itu bodoh, tidak tahu bicara, tidak punya jaring. Loh, saya ini sudah lama bekerja sama dengan Amerika. Maksudnya supaya betul-betul kehadiran perusahaan daerah ini dia bisa menciptakan kestabilan harga pasar dan dia bisa bersaing dengan distributor-distributor yang lainnya. Nah, itu yang perlu kami lakukan. Kemudian bagi kaum milenial juga kita akan dorong, kita berharap supaya semua kreativitas yang bisa dilakukan oleh kaum milenial itu kita harus akomodirnya. Maka kami juga harus segera menyiapkan wahana bagi kaum milenial itu melalui Sika Creative Center. Selain aktivitas mereka sekolah, tetapi kita berharap supaya mereka punya kegiatan aktivitas yang positif supaya tidak mengganggu ketentraman ketertiban masyarakat yang ada di kabupaten ini. Saya ini mantan anggota DPRD Kabupaten Sika 2004-2005. Dan saya juga sebagai petani, politisi. Dan asal saya itu dari Nilo. Dan saya dilahirkan di Nilo dari seorang perempuan yang betul-betul susah. Dan saat waktu itu, waktu kami kecil, kalau kami kekurangan, kami sering menjual itu alang-alang, daun pisang, dan kayu api. Dan bahkan kami waktu itu kami sekolah pun, kami disapa dengan roang. Roang itu artinya kera. Tapi waktu itu kami tidak patah semangat. Kami tetap berjuang. Ya, saya pernah juga jadi buruh pelabuhan Buring. Waktu itu bos saya itu Mansur. Tapi sekarang dia sudah anak buah saya. Nah, dia sudah anak buah saya. Saya jadi buruh itu karena waktu itu saya ada pinjaman 5 juta dari bank. Bagaimana saya untuk menyicil bunganya, saya harus jadi buruh. Dari hasil itu saya bisa bayar cicilan dengan pokoknya. Tadi dalam waktu berapa saya bisa lunaskan itu, akhirnya bank percaya saya, akhirnya dia beri lagi, dia tawar lagi. Yang berikut saya juga sadar, saya juga besar dari Buring itu. Saya adalah seorang putra kedua dari 8 bersaudara yang dilahirkan tanggal 3 Agustus 1965 di sebuah dusun kecil yang namanya Kotandelu. Saya berasal dari Paga. Tahun 1987 saya sempat mengajar di sebuah lembaga pendidikan usaha tani, El Putwaigete. Dan dalam perjalanan saya coba kembali ke kota, kemudian saya melamar di kantor bupati sebagai sopir. Saya sempat menjadi sopir EB1 pada zaman Bapak Dr. Andus A.M. Kontrius. Dan setelah saya lolos dalam tes CPNS tahun 1989, saya diangkat menjadi CPNS. Dan sejak saat itu, saya ditempatkan pada bagian humas. Di sana, saya belajar mulai dari pekerjaan yang paling kecil, hanya sebagai fotografer. Lalu, saya juga bekerja sebagai kameramen. Ya, saya biasa pikul, tidak hanya tustel, tetapi juga ada alat-alat untuk syuting, kamera untuk syuting. Setiap acara, kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan. Dan sementara itu juga saya belajar untuk menulis. Menulis sama seperti wartawan. Saya adalah wartawan Pemda, yang pada saat itu kami coba merintis untuk bagaimana supaya
bisa membuat radio siaran pemerintah daerah itu sebagai jembatan informasi bagi masyarakat. Saya pernah diberikan kepercayaan sebagai PLT Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika dan PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sika. Dengan pengalaman saya bekerja kurang lebih 35 tahun, itu membuat saya terdorong atau tergerak hati masuk dalam kontestasi Pilkada 2024-2029. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Sika itu adalah perubahan. Itu penting dan kita semua tahu dari pemimpin ke pemimpin. Kita semua tahu sebagai masyarakat Kabupaten Sika. Kalau pribadi saya, ya melihat ini sepertinya ada kebohongan terhadap publik. Oleh karena itu kita masyarakat Kabupaten Sika kita bersama-sama. Mari kita bersama, baik anak muda, orang-orang hebat yang profesional, itu kita mari bersatu untuk membangun Sika ini. Dan terus terang bahwa saya ini didukung oleh partai dan para petinggi. Mereka berpesan, Pak Amandus kalau ke depan jadi bupati harus membangun Sika ini. Kita bicara soal kemanusiaan. Dan mereka juga pingin untuk berbuat sesuatu di Sika ini. Tapi sekarang mereka menunggu itu pemimpinnya siapa. Itu mereka menunggu. Kan banyak beberapa yang saya rekam, yang mereka pernah bertemu saya, ada investor yang hadir di sini banyak mempersulit soal perizinan dan pungli. Itu pasti orang tidak mau. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi digital, itu ke depan kita harus bersama-sama dengan orang muda. Tapi ada yang bilang Pak Amanus kalau jadi bupati jual kabupaten. Saya ini maju ini bukan cari untuk dapat gaji, tidak. Beda orang yang lain untuk mendapat gaji, saya tidak. Saya betul-betul mau mengabdi diri seutuhnya. Ada yang bilang Pak Amandus itu bodoh, tidak tahu bicara, tidak punya jari. Loh, saya ini sudah lama bekerja sama dengan Amerika. Dan saya sudah berbuat untuk masyarakat. Dan sekarang saya bekerja sama dengan New Zealand dalam pengembangan kopi Arabica. Kabupaten Sika perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang kurang baik-baik saja dalam proses pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kita masih rendah. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah akibat dari ekonomi yang masih lemah. Sehingga daya beli masyarakat pun kurang. Itu disebabkan oleh berbagai faktor. Apa karena hasil produksinya rendah? Itu juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya. Daya beli rendah karena memang orang tidak punya penghasilan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sulit. Kemudian kualitas sumber daya manusia ini juga masih rendah. Kualitas sumber daya manusia masih rendah dilihat dari angka putus sekolah dan angka anak yang tidak melanjutkan sekolah masih cukup tinggi. Layanan pendidikan dasar juga belum dilakukan secara merata di kabupaten. Layanan pendidikan non formal juga masih sangat terbatas. Kemudian derajat kesehatan juga masih rendah karena angka kematian dan angka kesakitan masih cukup tinggi. Proses pembangunan infrastruktur yang belum dilakukan secara merata di seluruh kabupaten sehingga terkesan ada kecemburuan antar wilayah. Tingkat kesenjangan antara desa dan kota pun sangat tinggi. Penataan birokrasi yang masih belum terlalu baik. Nah, oleh karena itu kita berharap supaya ke depannya kita perlu lakukan perubahan-perubahan besar, perubahan yang mendasar terkait dengan seluruh persoalan yang sementara dihadapi di kabupaten ini. Kami ingin menjadi seorang pemimpin yang betul-betul jujur, bertanggung jawab, komunikatif, dan tidak ingin untuk cuci tangan terhadap berbagai hal yang dihadapi oleh daerah ini. Betul-betul sekarang ini saya mau ke depan saya buat perubahan untuk Sika ini. Dan semua kita masyarakat tahu Sika ini sekarang saya dengar bahwa utang di Sika ini sekian ratus miliar. Banyak sekali masalah di Sika ini. Apalagi contoh macam lagi di kota ini. Kita tahu kota sekarang ini samurabut dengan ekonomi. Ekonomi kita ini kan saya melihat di data statistik. Itu ekonomi Kabupaten Sika itu sangat rendah.
Maka itu kita punya visi misi itu adalah kuatkan ekonomi, kota tertata, desa terbangun. Dan itu bukan saya sendiri yang merumuskan, tapi kami punya tim dengan orang-orang yang hebat. Karena saya sudah melihat, saya sudah turun sekian ratus titik, kurang lebih 800 titik. Saya temukan masyarakat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah dan tidak disentuhkan oleh pemerintah. Dan saya di mana-mana saya sampaikan di saat saya kompens, saya tidak akan perlakukan Pak Robert seperti Pak Romanus Woga. Dan saya tahu Pak Robert, saya kenal dia orang baik, dia orang jujur, dia orang birokrat yang hebat. Nah, saya sebagai petani, politisi, wirausaha, mungkin di antara kami dua kami bisa saling mengisi. Oh, urusan birokrat mungkin saya, oh Pak Robert. Tapi sering saya sampaikan di Pak Robert, kita harus betul-betul mengabdikan diri seutuhnya dan melayani masyarakat dengan tulus, ikhlas. Tapi kalau tidak sama saja. Dan kami punya tekad, bila mana kami jadi bupati dan wakil bupati, selama satu periode kami turun juga kami harus dengan terhormat, bukan kita turun orang dengan caci maki. Dan kami di mana-mana pun kami tidak pernah menjanjikan. Malahan masyarakat menyampaikan bahwa Pak Amandus jangan janji apa-apa terhadap masyarakat. Tapi ke depan kami juga mengenal Pak Amandus, kami juga tahu Pak Amandus punya hati. Semuanya Pak Amandus pasti lakukan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sika ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sika memiliki potensi sumber daya alam yang cukup luar biasa. Hanya semua potensi ini belum bisa dikelola secara baik. Karena memang sampai saat ini kehadiran investor untuk menanamkan modalnya, untuk bagaimana supaya hasil produksi dari masyarakat itu bisa diolah menjadi barang setengah jadi, itu belum dilakukan. Dan saya bersama Pak Suitbertus Amandus berpikir bahwa kondisi Kabupaten Sika saat ini di mana tingkat kesejahteraannya masih rendah, maka kami harus mendorong melalui dengan cara memperkuat ekonomi. Dalam memperkuat ekonomi daerah itu memperkuat mulai dari ekonomi rumah tangga. Kalau ekonomi rumah tangga ini juga harus ditopang oleh semua kelembagaan ekonomi yang ada di desa dan kelurahan. Apa saja? Ya, kita berharap supaya lembaga BUMDes bersama, koperasi-koperasi, kios, toko yang ada di desa dan kelurahan, itu yang perlu dilakukan penguatan supaya betul-betul bisa menyalurkan semua barang-barang kebutuhan pokok masyarakat kepada rumah tangga. Dan untuk itu maka perlu dilakukan konektivitas perekonomian mulai dari rumah tangga sampai dengan di tingkat kabupatennya. Maka kami mau supaya untuk memperkuat ekonomi harus dipayungi oleh sebuah perusahaan daerah yang saat ini perusahaan daerah Mawarani sedang bangkrut. Kami berharap kami harus berupaya untuk bagaimana membangkitkan kembali, menghidupkan kembali perusahaan daerah Mawarani ini ke depannya, supaya perusahaan daerah Mawarani ini harus menjadi payung bagi semua kelembagaan ekonomi yang ada dan sehingga mereka bisa menopang kehidupan ekonomi rumah tangga di desa maupun di kelurahan. Nah, memang persoalan sekarang adalah bagaimana cara mengelolanya. Maka perusahaan daerah ini kita harapkan supaya harus dikelola oleh orang yang profesional. Mereka yang punya kompetensi, mereka yang mengerti akan bisnis. Tidak hanya sekedar kami memberikan tenaga kerja atau direksinya ambil dari orang-orang yang sebenarnya tidak punya latar belakang bisnis, tidak punya latar belakang wirausaha. Bukan karena balas jasa, kami tidak ingin yang seperti itu. Nah, oleh karena itu perusahaan daerah ini juga kita harapkan supaya dia menjadi payung bagi semua kelembagaan ekonomi yang ada, sehingga semua barang-barang kebutuhan masyarakat itu bisa didistribusikan secara baik sampai ke tingkat rumah tangga. Nah, kemudian selain itu juga kita juga berharap supaya perusahaan daerah ini juga harus bisa menampung semua hasil produksi, komoditas produksi masyarakat, baik di sektor pertanian, sektor perkebunan, peternakan, perikanan, itu dia harus bisa menampung semua. Dan maksudnya supaya betul-betul kehadiran perusahaan daerah ini dia bisa menciptakan kestabilan harga pasar dan dia bisa bersaing dengan distributor-distributor yang lainnya. Nah, itu yang perlu kami lakukan. Kemudian bagi kaum milenial juga kita akan dorong, kita berharap supaya
semua kreativitas yang bisa dilakukan oleh kaum milenial itu kita harus akomodirnya. Maka kami juga harus segera menyiapkan wahana bagi kaum milenial itu melalui Sika Creative Center. Selain aktivitas mereka sekolah, tetapi kita berharap supaya mereka punya kegiatan aktivitas yang positif supaya tidak mengganggu ketentraman ketertiban masyarakat yang ada di kabupaten ini. Saya Suitbertus Amandus dan Robertus Rai mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sika gunakan hak pilih pada tanggal 27 November. Dan juga kami sangat mengharapkan untuk mensukseskan pemilu ini dengan aman, damai. Bagi para pemilih di wilayah Kabupaten Sika, kami menghimbau agar benar-benar cerdas, benar-benar pintar untuk memilih pemimpin Kabupaten Sika 5 tahun ke depan, agar memilih dengan hati nurani, tidak perlu memilih orang yang harus pintar sekali, tetapi pilih saja orang yang sedikit bicara tetapi bisa bekerja lebih banyak untuk masyarakatnya. Kami yakin bahwa hanya kami saja yang bisa bekerja untuk masyarakat dengan tulus dan ikhlas, karena kami tidak punya embel-embel yang lainnya. Untuk aparat pemerintah, ASN secara keseluruhan, kami pastikan Rp1 pun tidak boleh keluar dari saku para pejabat yang ada atau ASN. Jadi betul-betul kami mau supaya betul-betul kompetensi Anda yang dipertaruhkan, profesionalitas Anda yang dipertaruhkan, bukan dengan nilai uang atau barang yang lainnya. Demikian, terima kasih.